Contoh sahabat sering kita dengar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sangat lapar luar biasa. Benarnya beliau bukan menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi awalnya dari beliau dikatakan ngasuh lapar. Katakan, kawan-kawan ini 70 sahabat yang lainnya yang tinggal di masjid kata apa-apa, mereka lapar juga. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pada saat itu rasa laparnya itu luar biasa sampai dikatakan ngelepit badan. Kita tak pernah ngasa lapar ni. Puasa kita apa-apa tak ada ngasa lapar ni. Sampai apa? Tak sanggup lapar. Hingga akhirnya kerana tak sanggup, nah lapar sudah berjalan dah. Di waktu yang benarnya situ tak kata tiba dah jalan ni berhati. Jalan-jalan. Kalau baik ada orang yang ngajak makan, ngajak mampir. Itu kalau ada, kalau tawak pun tak nolak. Tapi nak minta tidak. Maka Sayyidina Abu Hurairah pun sampai tak tahannya hingga dia ngajak ngomong sahabat yang lain dan bertanya dengan sesuatu hal yang sudah dia tahu. Istilah kalau kita ni Yohan, jangan ajak kelakar be. Ajak kelakar kalau dia ngajak makan baju. Ketika ajak nanya, dijawab oleh sahabat tadi menyangkut nanya baik. Nanya dijawabnya. Selesai, habis pembicaraan berlalu, jalan lagi. Ada lapar, akhirnya ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu Rasulullah lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghibur Abu Hurairah. Aku lapar juga kata. Ikatan batu di perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lapar. Ketika Abu Hurairah ingat betul Rasulullah lapar, lebih lapar lagi. Yang rasa lapar itu dia agak berkurang, terhibur. Ya Allah, Rasulullah lebih lapar lagi. Tidak makan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa mustajab. Jangankan untuk menghadirkan makanan, untuk apa baca kalau Rasulullah. Ngembek makan ni suka baca. Segala macam baca Rasulullah. Untuk sahabat baca gurunya. Kan bentuk banyu dari tangan baca. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca mampu. Tapi menunjukkan bagaimana sudah ini urusan dunia, zahirnya sudah. Yang biasa baik jalan. Lapar cara lapar juga. Tak ada yang rasakan lapar seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lapar Rasulullah jalan. Hingga akhirnya di tengah jalan ada sahabat injuk Rasulullah SAW susu. Singkat cerita injuk susu. Dia injuk susu dia hadap Rasulullah. Ya Rasulullah hadiah. Senang tadi. Yang injuk tadi senang, Rasulullah SAW menerima. Abu Hurairah tengok. Senang juga. Susu semangkok. Cukup laung dua. Nganjal perut. Tapi ketika pada saat itu susu itu Rasulullah SAW menyatakan mana sahabat yang lain. Panggil Rasulullah. 70 lebih. Semangkok itu. Benar tak cukup ini. Nah, inilah kenapa diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena di sini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak. Bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada berambuk dengan hal itu. Mukjizat ini tidak ada berambuk. Ada susunya ni. Tidak galak nyata-nyata ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah mukjizat. Pada saat itu ya Rasulullah SAW dipanggil Abu Hurairah yang yakin apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada faedah manfaat. Nugut dah kata bantah sedikit pun sahabat ketika disuruh. Mana sahabat kau? Panggil sudah. Urut lapar luar biasa. Ini sahabat luar biasa ini. Mereka lapar tapi akal mereka masih tunduk terhadap syariat. Akal mereka tidak berubah tunduk terhadap syariat. Apa yang diperintahkan Rasulullah bismillah. Dia kata cerita tak kata Abu Puan tak kita kan lapar sedikit. Nak marah dah. Omongan benar masuk kuping jadi salah. Ini kita. Kalau sudahlah lapar, tak ngeluri lagi kawan, tak ngeluri lagi dulu. Maka kita zaman sekarang harus kuatkan keimanan kita. Juga baca sejarah sahabat itu ketika lapar. Bab kondisi-kondisi ini mungkin akan kita alami. Ya, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan dari balak dan musibah. Ketika pada saat kita lapar, bagaimana kita akal kita gunakan? Dulu kita tetap dulu. Saudara kita sama Islam tetap saudara. Hukum tetap hukum. Ketika pada saat kita lapar harus masih akal masih fungsi.
Bagaimana nih? Kenapa? Karena nginjuk rezeki itu Allah. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mampu memberikan kita kenyang dengan nasi, dengan yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga mampu, walaupun tanpa wasilah, kalau nak nginjuk kenyang. Itu harus kita yakin nih. Tanpa makan nginjuk kalau kenyang mampu dah Allah, mampu. Tanpa makan. Kalau dengan harus makannya ada beda. Kalau Allah nak nginjuk kenyang, walaupun tanpa makan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Itu harus kita yakin nih. Ini ada manfaat kalau Allah Subhanahu Wa Taala nginjuk manfaat. Berapa banyak uang yang diberikan itu. Diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minum tidak lega. Banyak-banyak minum tidak ada, tidak lega juga. Karena Allah tidak ada menunjukkan leganya. Berarti lega itu bukan dari minum, bukan kenyang, bukan dari makan. Hakikatnya itu. Walaupun secara zahirnya hukum itu sebab musabab, dengan sebab makan kenyang. Ada makan tak kenyang. Nah itu tentang masalah keimanan harus kita tanamkan sekarang. Jadi ketika keimanan tanamkan, segala sesuatu keadaan apapun kita tetap stabil. Abu Hurairah lapar luar biasa, tetap. Kenapa? Tunduk terhadap syariat. Pintakan Rasulullah panggil, tak kata cerita. Panggil. Lapar ini luar biasa, dia akan panggil, baju sedikit. Kalau kita dalam itu mungkin sudah tumpah ukurannya, susu ini tak minum kalau, bebutan untuk itu ujungnya tak terminum. Sahabat masih tetap minum. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pintar bayu. Ketika kumpul orang, Abu Hurairah dipanggil, tunjuk Rasulullah SAW, tunjuk minum yang lain. Bukan Abu Hurairah dulu yang diminum, tunjuk. Ada Abu Hurairah protes tidak. Lapar duluan, tapi diperintahkan untuk unjuk yang lain, Abu Hurairah. Dia tidak nolak sedikit pun, katakan, apa nak aku dulu tidak, menundukkan yang lain, ini sahabat. Perintahnya itu, minta, unjuk yang lain, minum, sampai kenyang, minum lagi, kenyang, sampai kenyang kan. Banyak susu semangkuk masih ada. Selesai daripada itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Abu Hurairah. Sekarang tinggal kita berdua. Minumlah kata. Rasulullah nyuruh Abu Hurairah dulu minum sampai kenyang. Minum lagi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah penuh. Padahal dikit. Itu barokahnya itu. Makanya diceritakan Abu Hurairah ini cerita. Setelahnya pada Rasulullah SAW terakhir minum. Makanya ini faedah luar biasa. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lain. Tak katik mereka dengan apa? Lapar nahan mereka, tak ada nak minta. Dinjuk itu nurut apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum, begini. Kenyang galah. Di situ menunjukkan bahwa ketika kita meloi apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini tenang mudah. Kalau tidak ada melok, susah pasti. Kalau sudah keluar aturan tu, susah. Kalau aturan tadi tidak ada nurut dia, Abu Hurairah tidak ada nurut dia, tidak akan dapat keberkatan yang ada. Nah itu makanya kita sekarang ini yang harus kita lakukan, bagaimana menanamkan keyakinan di dalam diri kita. Yakin kepada Allah, kuatkan keyakinan kita. Pelajari syariat dengan benar turut apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan dapat manfaat kita. Dunia dan akhirat ini pegangan kita. Jangan kita nak mengandalkan harta, jangan kita nak mengandalkan kedudukan, jangan kita nak mengandalkan kekuatan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkehendak, dah katik lagi namanya. Harta tidak manfaat, kekuatan tidak manfaat, kejabatan tidak manfaat, tidak manfaat kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendak. Ini sekarang ini kan ditunjukkan itu. Banyak musibah yang terjadi supaya kita itu mengoreksi diri kita. Supaya kita ini balik, apa dia yang harus kita siapkan? Bukan siapkan secara zahir. Misalnya terjadi, juga bagaimana yang wong hebat-hebat menguatkan apa? Wanita secara zahir, buat bangunan anti gempa. Tsunami, hancur juga. Buat mendeteksi tsunami, kena juga. Juga lah. Kenapa? Perhatian terhadap zahir. Kita umat Islam orang mukmin, jangan terlalu perhatian terhadap zahir. Perhatian terhadap batin, kembali kepada hakikat. Segala sesuatu ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki jadi, orang beriman harus kembali itu.
Jangan kita berpikir seperti orang non-muslim. Berkira umat Islam itu dengan cara kita bagaimana keimanan. Bukan tidak pernah terjadi musibah. Dari dulu ada musibah. Zaman Sayyidina Umar mulai ada gempa, Sayyidina Umar langsung ngomong, apa dia yang kamu perbuat? Alangkah cepatnya ini ingat Allah. Bukan masalah apa. Sayyidina Umar, oh ini gempa harus kita muat ini. Muat anti gempa bangunan. Tidak. Sayyidina Umar langsung Sayyidina Umar menuju pada hakikatnya. Ini pengingat ada Allah, apa yang kamu lakukan. Nah, itu yang kembali kepada kita itu pengingat. Karena balik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiadaan seluruh alam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita yakini. Makanya kita kuatkan keimanan. Pondasi apapun yang kita lakukan, kuatkan ini kesabaran, rasa syukur kita ini, kita kuatkan keimanan, keyakinan kita kuatkan, maka kita tidak akan takut dengan keadaan apapun. Kalau kita sabar kita tinggi, munggolah modal mana kuat ini. Pondasi sabar kita kuat. Masalah apapun yang akan kita hadapi kuat. Ini pondasi ini yang kita harus kita kuatkan orang beriman. Pondasi sabar, pondasi syukur. Kalau sabar yang itu kuat, beban apapun yang ada kuat dia. Kalau misalnya pondasi kuat, didudukkan beban seberat apapun kuat tak dia? Kuat. Jangan kita pikir masalahnya, masalah yang ditimpa ke tidak. Yang harus kita perhatikan adalah kekuatan sabarnya kita yang betul-betul kita kuati. Rasa syukurnya kita yang kita kuati, bukan masalah atau beban yang kita hadapi. Kalau kuat, cagaknya kuat, duduk kena pucuknya apa yang berat, tahan. Ini pondasi. Buat meja ini. Ini sabar. Duduk kenapa ukuran berat, tahan ini. Tapi kalau misalnya cagaknya kecil, duduk kenapa? Sembuh. Jadi berarti bukan permasalahannya, yang bukan permasalahan itu duduk pucuknya yang jadi yang kita perhatikan, tapi yang pondasinya yang perlu kita perhatikan. Pondasi sabar kita kuat, duduk ke masalah dikit tenang baik, tak ada pengaruh. Duduk ke masalah besar, tak ada pengaruh. Kenapa? Pondasiku kuat. Jadi jangan kita minta masalah yang ringan, tidak. Ya kita tetap minta kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala. Minta kita ini nikmat, senang dunia dan akhirat, kita minta yang terbaik. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah kita ini sampai udah kuat tak kesabaran kita, kuat tak rasa syukur kita. Itu yang kita perhatian, bukan masalah-masalah yang kita perhatikan. Memang kalau datang masalah ini, memang kalau ini, memang kalau ini, kita sibuk mikir-mikir memang kalau ada masalah yang ada masalah. Tapi kita tidak berusaha menguati fondasi kita. Sekarang itu yang berusaha kuat di fondasi kita, sabar kita kuati, syukur kita kuati, ibadah kita kuati. Pada saat ada masalah kuat kita. Pada saat ada masalah kuat, pengingat sahabat tadi. Lapar, kenapa? Tenang baik masih. Lapar luar biasa. Tidak kata apa? Terpikir untuk niat jahat sekalipun. Nak minta lagi tidak ada galak. Secara baik itu pantas untuk minta ada galak. Apalagi nak fikir untuk bermaksiat. Kenapa? Pondasi kuat. Semua itunya masalah masih tetap mantap. Iman kuat, keyakinan kuat pada sahabat, sabaran yang luar biasa, rasa syukur yang hebat. Nah ini yang harus kita perhatikan untuk kita zaman sekarang ini, terlebih lagi kekuatan iman kita yang perlu kita perhatikan. Bagian-bagian daripada iman itu sifat-sifatnya sabar, syukur, tawakal. Ini yang perlu kita perhatikan di zaman sekarang ini. Sudah kuat tak kita? Kalau kuat tak katik masalah sudah. Permasalahan apapun tak katik. Permasalahan apapun yang kita hadapi kita akan kuat. Jadi jangan minta beban yang tapi minta gitu. Kalau diberikan suatu masalah kita mantap untuk menghadapinya. Keimanan yang kuat kita hadapi. Jadi jangan sampai kita terfokus kepada masalah-masalah yang sebenarnya permasalahan-permasalahan itu ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagai ukuran dari kita untuk ngetes keimanan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pondasi sabar yang kuat, rasa syukur yang kuat, dan tawakal yang kuat, serta keimanan dan keyakinan yang kuat, hingga kita mengalami kehidupan di dunia ini berdasarkan berjalan di syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mendapatkan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Maulaya salli wa
وسلم دائما أبدا على حبيب